Udah keluar deh. Cek. Oke. Saya tarik. Saya cek. Agak berebet ya. Dwi, agak berebet yang itu. Lebih bagus. Cek. Cek. Dwi, tapi kurang naik, Dwi. Kurang naik. Ya, maaf ya, biasa nyanyi soalnya. nggak penting banget. Iya, kayaknya kalau bassnya nggak dapet nggak enak gitu kayaknya. Sama treble-nya. Kurang bulat suaranya betul. Bukan salah Michael ternyata, masih agak cek. Ah. Bisa aja. Tau gak, Rui dulu gak gini loh. Sekarang udah lucu dia, tepuk tangan udah Rui dong. Gue naik nih Rui. Oke, ya. Jadi hari ini saya coba tarik dulu keluar dari kita punya rutinitas, dari kita punya stressful maybe, I don't know, di bulan-bulan akhir ini. Saya mencoba melihat dari sisi yang berbeda mengenai kitanya dulu, gitu. Ya mudah-mudahan ini ada impact-nya juga buat sebulan ke depan lagi. Buat sampai akhir tahun ada impact-nya. Bisa rilis. Dan informasi aja, berapa tahun, udah lama sih sebenarnya. Saya itu nggak pernah putus yang namanya coaching sebenarnya. Saya nggak pernah putus belajar sama siapapun. Karena kalau nggak diisi pasti habis juga dan nggak ngerti apa-apa juga anyway gitu. Jadi diisi coaching dengan orang-orang yang mungkin di luar area kita gitu. Nah, banyak hal menarik yang saya dapat, cuma saya belum sempat itu berbagi dalam bentuk yang mungkin lebih komplit gitu. Ya, saya hari ini mencoba menarik beberapa hal yang mungkin relate sama pekerjaan kita. Mudah-mudahan minimal kitanya tuh nyaman dulu, beres dulu, sehingga sisanya pekerjaannya akan lebih mudah. Intinya sih begitu. Itu ya. Jadi coba didengerin aja, nggak berusaha ngajarin karena saya cuma membagi apa yang saya dapat. Dengan versinya saya, apa yang saya bisa cerna gitu ya. Mudah-mudahan ini semua bisa dibawa pulang nggak cuma di pekerjaan kita, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang lebih baik. Gitu sih. Gitu ya, mudah-mudahan nggak ada yang keberatan ya. Jadi ini buat hubungan kita sebagai human, sebagai manusia sebenarnya. Gitu. Ya, nanti konteksnya juga pasti membantu kita lebih baik mestinya dalam pekerjaan kita gitu. Dwi, anyway, bagusan tadi kayak Dwi, ini sama-sama kresek-kresek tapi itu tadi lebih bulat gitu. Lebih bulat. Iya. Coba deh. Cek. Oke. Nah. Ya, do, oke. Re, oke. Nggak penting banget ya. Dwi, layar dong. Oke. Satu, pertama, waktu saya diminta isi ini karena saya pikir kita bicara soal knowing yourself, makanya fotonya begitu. Ada ceritanya. Jadi teman-teman sambil ini ya, saya sambil sambil kasih inspirasi kalau teman-teman jadi pembicara atau apapun juga. Sebenarnya semua itu mewakili kita sambil belajar nih teman-teman. Kita leader semua nih. Jadi gambar ini dibuat bukan cuma asal karena foto itu ada, bukan. Karena judulnya knowing yourself, saya pikir gambarnya mesti saya tuh kayak apa gitu maksudnya. Saya itu seperti apa? Itu saya lagi jalan di Sydney, Melbourne atau Sydney ya, lupa deh. Hah? Ya, itu deh pokoknya. Buddha Coffee, katanya ngetop sih di sana. Dan ini lagi jalan, nah saya tuh begitu kalau jalan-jalan begitu biasanya. Saya celana pendekan, sepatu, bawa ransel, jaket gitu ya, biasanya begitu. Saya nikmatin kopi-kopi yang ada, biasanya seperti itu. Ya santai, ini dream sebenarnya. Kalau teman-teman lama tahu deh, zaman dulu kita startup tuh semua ngeras ke luar negeri karena belum pernah ke luar negeri. Jadi mau kemana gitu. Nah dreamnya adalah bisa nggak ya kita pergi, kita nggak buru-buru gitu loh maksudnya. Jalan santai, bangun nggak usah pagi-pagi banget, nikmatin apa yang ada di kota gitu loh. Saya suka begitu gitu. Nah ya sekali lagi thanks God di Prudential bisa terwujud. Kita pergi bisa nikmatin gitu. Jadi hari itu mau kemana? Even sama Novi mau pergi kemana? Nggak tahu sih, nggak ada ide. Ya udah keluarnya jalan aja, cari aja apa yang ada, apa yang menarik buat kita, Google apa yang mungkin tempatnya asik, kita duduk, kita ngopi, that's it gitu. Itu yang saya nikmatin gitu maksudnya. Jadi saya begitu. Nah makanya kenapa fotonya begitu. Kalau lebih gitu ya, ini inspirasi juga. Jadi kalau teman-teman nanti jadi pembicara one day gitu, mungkin bisa aja mewakili Anda gitu. Supaya nggak biasa, nggak kayak orang-orang. Ya selalu berjas dan rapi, mungkin tidak seperti itu, tapi mungkin ada satu ciri khas yang Anda bisa tampilkan sesuai dengan judul. Oke. Nah, saya cuma mau bilang gini,
Kalau kita tahu diri kita, kayaknya nih, rasanya nih, kita bisa lebih tahu mengenai leadership lebih dalam lagi sebenarnya. Karena semua kembalinya ke kita sebenarnya, bukan masalah jago atau tidak jago, tapi even kita nggak tahu siapa kita, gimana kita mau jadi leaders, gimana kita mau memimpin orang banyak, gimana kita mau jadi satu panutan mungkin. Kalau even kita nggak tahu kita siapa, gitu. Saya kepikir itu tiba-tiba. Saya pikir kayaknya saya bawa ini deh. Saya mau cerita soal diri kita deh, soal bagaimana mengetahui diri kita. Mungkin ilmunya teman-teman udah pernah dengar dari beberapa pembicara, tapi ini dari versinya saya. Mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman semua. Gitu ya. Oke, nggak ngantuk kan ya? Mau pesan kopi dulu boleh? Nggak apa-apa. Kayaknya bakal panjang nih kalau udah gini. Oke. Ya. Mas Ugi, saya nyiapin humor nggak ketemu semalaman. Udahlah, nggak jadilah. Saya mau sobek-sobek aja. Tak sobek-sobek mas. Nggak bisa. Saya bukan Mas Ugi, nggak bisa ngelucu kayak Mas Ugi, nggak bisa. Oke deh. Yuk, nih ya. Kita mulai yang pertama. Jadi leader itu bukan soal kita sebenarnya, tapi soal orang-orang ya dalam tim kita yang mau kita bantu sebenarnya untuk jadi sukses. Sesimpel itu. Cari di Google, pasti begitu keluarnya. Ya, Google aja gitu. By the way, ini bukan AI, ini Google. Saya agak nggak terlalu demen sebenarnya karena kita harus lebih pintar lah timbang AI lah gitu. Tapi yang pertama adalah kita harus tahu diri kita lebih baik gitu. Sebelum kita bantu orang lain. Intinya sih begitu. Nah kadang-kadang kita ngacanya nggak diri kita, tapi ngaca orang lain. Kita mengaca kepada orang lain yang lagi ngaca gitu. Itu dipakai buat kita. Padahal mungkin nggak pas buat kita. Padahal mungkin itu bukan kita. Nah gimana ceritanya kita bisa lead orang-orang yang sebenarnya bukan kita gitu loh, kitanya. Kurang lebih begitu gambarannya. Ya. Tadinya fotonya mau saya, tapi kayaknya kurang cakep ya. Jadi ya udah yang ada aja lah gitu ya. Gitu. Oke. Nah, biar sedikit ada ilmunya. Ini tips juga. Ini tips juga. Jadi teman-teman kalau bikin presentasi sekalian belajar nih. Kalau bikin presentasi segala macam, kalau bisa tuh ada sumbernya gitu. Ya kan nggak semua kenal kita ya, kalau Anda kan tahu saya gitu. Tapi kan orang lain belum tentu tahu saya gitu. Jadi supaya kita punya dasar gitu, nggak cuma asal ngomong gitu. Ini Aristoteles nih bilang, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi hari ini bicara soal tahu diri sendiri. Nggak lebih nggak kurang dari sana. Ya, saya terusin. Pernah lihat ini ya? Siapa yang masih takut naik eskalator? Nggak ada rasanya, nggak ada gitu ya. Saya nyalain dulu nih teman-teman. Lihat ya, itu eskalatornya kemana? Turun, orangnya kemana? Ke atas, kurang kerjaan kayaknya tuh orang. Iya, tapi bisa nyampe nggak kira-kira? Bisa. Energinya lebih banyak nggak? Iya udah, gitu dia. Oke, yang kedua. Nah, dia ngajarin naik tuh. Sama naiknya? Sama. Tapi lebih effortless, betul. Oke. Jadi yang kiri itu kalau bahasa ilmiahnya itu bicara force. Yang ngelawan arah itu force. Tapi yang ngikutin tangga itu power. Semua dari kita pasti ngelewati fase itu. Udah pernah dengar mestinya di panggung, beberapa penjara sempat singgung-singgung hal itu. Tapi ini saya coba dari kacamata saya gitu. Ini force sama power. Kita mesti tahu dulu kita tuh ada di mana hari-hari ini. Gitu. Apakah ada yang salah dengan doa ini? Nggak ada teman-teman. Sama sekali nggak ada yang salah. Semua harus lewat fase itu. Harus diterima dan harus melewati fase itu. Harus diterima gitu. Ya sesingkat sebelum saya turun ke bawah, force tuh gini gampangnya. Jadi usaha kita akan lebih banyak untuk sampai ke suatu tempat. Karena semuanya berlawanan sama kita. Contoh sederhana, agent baru gimana? Force bukan? Force. Karena situasinya pasti nggak akan dukung dia 1000% mungkin. Mungkin ada yang nggak setuju sama dia. Mungkin dia setengah mati, dia struggle di lapangan. Tapi dia harus maju. Effortnya lebih banyak nggak? Lebih banyak. Tapi Anda di sini misal hari ini sudah sekian tahun di Prudential segala macam. Dia talking buat apa? Power. Karena semuanya udah tahu Anda di Prudential. Contoh sederhananya. Semua udah mengarah ke sana. Jalannya ke sana. Ini gambaran gampangnya. Gitu. Yang merefos dan power. Jadi kalau di awal teman-teman ngalami sesuatu yang berlawanan dan butuh effort lebih, ya itu wajar. Dan itu mungkin jadi kekuatan buat kita supaya kita ada di atas gitu. Tapi ada waktunya kita sudah pakai power. Power itu artinya diem aja, off-riding masuk. Itu power kurang lebih. Gampangnya gitu ya. Everything itu jalan sendiri semua.
kita dapat sesuatu, itu power. Tapi kalau kita masih berjuang mati-matian, itu force. Salah? Enggak sama sekali, karena semua ada fasenya. Sedikit, lompat dikit, tiba-tiba kepikir, saya kemarin ngomong sama beberapa agent saya punya 2 agent baru yang lagi berjuang. Ya, mudah-mudahan kelihatan dari sana juga. Teman-teman harus percaya ini. Coba perhatikan ya, nanti perhatikan masing-masing. Perhatikan. Tommy bisa kelihatan nggak Tom? Oh ada layar ya, baiklah. Nih, intinya satu, Tuhan tuh nggak pernah pilih kasih, itu dulu mesti percaya. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan kasih semua orang sama sebenarnya berkatnya. Ya, dengan kacamatanya dia. Samanya kacamata dia, bukan kacamata kita. Sama nih, semua orang haknya sama sebenarnya. Oke. Satu ini kita sebut sebagai journey. Journey, ya. Nah, di journey ini cuma ada 2 hal. Ada 2 hal. Yang satu di sini yang namanya perjuangan. Perjuangan. Yang sini namanya apa? Ini namanya sudah bisa menikmati sebenarnya. Ya, bahasa Inggrisnya saya lupa terus terang. Tapi di sini ada eranya kita menikmati, gitu ya. Supaya Anda gampang aja terimanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah sama ngebaginya? Enggak sama sekali. Tapi satu koplet ini, satu journey ini pasti sama. Pasti sama. Cuman bedanya ada yang berjuangnya di sini. Nikmatnya di sini, ini berjuang lagi. Ada yang begitu? Ya, B aja kali ya, biar gampang ya, berjuang gitu. Begitu. Ada yang nikmat dulu di depan, di sini berjuang. Coba perhatiin ya, ntar di rumah pikirin baik-baik, pelan-pelan apa yang saya ngomong. Bener nggak begitu? Ada juga yang berjuang, baru nikmat. Ada yang begitu? Ada juga. Gitu. Jadi tiap orang beda-beda. Jadi artinya semua orang tuh punya perjuangan sebenarnya. Dan punya masa untuk menikmati perjuangannya. Itu akibat ada force and power sebenarnya di sana. Sama sebenarnya. Satu kopretnya sama. Tuhan gak pernah pilih kasih. Nah cuma masalahnya karena kacamatanya tadi ngacanya ke tempat orang lain. Berasanya Tuhan gak adil. Betul. Karena kita ngacanya ke tempat orang lain. Jadi kita berasanya bahwa kok gue lagi ya yang susah ya. Kok gue gak jalan-jalan ya. Kok gue gak jadi-jadi ya. Gitu. Kok orang lain gampang ya closing, kok gue enggak ya? Coba cek. Enggak melulu soal prudensial teman-teman. Contoh, lahir enak hidupnya. Enak. Pas besar mungkin harus berjuang dulu. Ya emang begitu. Kalau gini lah paling gampang, pembicara yang di depan sini yang anak muda-muda kemarin tuh yang cerita tuh, dulu susah banget hidupnya, suami gue bla 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 bla. Yang kemarin yang ngomong, ingat? Sekarang dia lewatin dan mereka happy. Oh, Yuce lah kemarin paling gampang. Yuce kemarin sama Eva gitu. Eva dulu susah. Papanya kalau nilainya nggak bagus suruh apa? Nggak usah makan kotoran aja. Sampai segitu ekstrim ya. Pertanyaannya, dia baik-baik aja hari ini. Kalau kita di saat itu kuat nggak? Belum tahu, nggak tahu. Perjuangannya beda-beda. Tuhan tidak pernah memberikan apa? Sesuatu yang kita nggak kuat, nggak mungkin. Pasti semua orang punya porsi masing-masing. Tapi sama kopletnya. Ini sama. Satu paragraf, satu barnya sama gitu. Gitu. Ya, jadi teman-teman kalau hari ini masih berjuang, nggak apa-apa, pasti ada antar kenikmatannya. Ingat ya, dulu juga pernah nikmat mungkin, gitu. Kenapa saya jadi perhatian ini? Karena saya pernah ada beberapa kasus agent, kok susah terus ya? Enak, susah terus ya? Sampai saya bilang, ini salah siapa ya? Salah saya, jangan-jangan sampai segitunya, sampai bingung gitu. Nah, ketemu beberapa orang di luar area kita, yang coach lah, apa orang spiritual, mereka bilang enggak. Emang itu fasenya, jerninya begitu. Gitu. Saya bicara sama Kobahrum sama. Saya bicara sama Arisandi sama. Saya bicara sama Andi yang juga coach juga sama. Saya bicara sama pastor saya juga sama ceritanya. Ada satu garis gitu. Jadi apa? Ya nikmatin aja, lewat aja. Yang pasti kalau kita lagi berjuang hari ini berarti mau dikasih sesuatu, kita pasti mau naik kelas gitu. Itu udah pasti, ada nikmat yang lain lagi pasti gitu. Itu aja sih. Tapi secara manusia mungkin kita nggak sadar dan kita akan grumpy, ya normal lah, nggak nyaman pasti kan. Tapi yang penting asal sadar. Makanya hari ini saya mau bicara soal kesadaran sebenarnya. Jadi saat itu terjadi, ya udah emang itu satu proses yang mesti kita lewatin gitu. Chris, kemarin itu saya ketemu sama
Saya jadi lupa tuh. Pokoknya ada satu orang kaya lah, konglomerat gitu. Oh, saya ketemu sama pastor ya, cerita. Itu ada orang kaya banget gitu. Terus saya bilang, wah asik ya, diundang sama orang kaya, bikin kebaktian, bla bla bla, segala macam gitu. Dia ketawa gitu, sama aja lah, dia bilang gitu. You know what? Mungkin kamu nggak mau jadi dia. Kenapa saya bilang begitu? Intinya dia nggak boleh cerita sih, tapi cuma cerita garis besar ya, bahwa semakin orang itu kaya, masalahnya bikin sakit kepala katanya. Dia punya masalah yang emang takarannya dia. Ini kasih udah konglomerat nih. Takarannya dia, yang pusingnya setengah mati gitu. Duit no issue. Gampang banget, mau apa juga gampang. Tapi dia punya masalah sendiri yang berat. Saya yakin kalau saya cerita sama kamu suruh tukeran juga gak mau. Dia bilang gitu sama dia. Saya jadi ketawa saya. Gitu ya, Bu? Iya. Jadi apa? Tiap orang tuh udah punya porsinya masing-masing. Dari kacamata yang di atas dan semua tuh adil gitu. Kita yang karena kacamata manusia jadi nggak adil ngelihatnya. Padahal adil semua. Dan semua ada proses enak dan tidak enak gitu. Kayak gitu. Jadi gimana? Ya nikmati hari ini. Nanti ada di belakang. Tidak ada besok, tidak ada kemarin. Yang ada cuma hari ini. Bersyukur untuk hari ini. Dah, itu titik. Begitu? Oh enggak. Orangnya udah gak ada ya sebenarnya gitu. Oke. Kok jadi serius ya? Saya terlalu serius ya. Serba salah ya. Saya udah pikir setengah mati loh. Enggak. Oke, ya. Oke, balik lagi. Jadi kita bicara force sama power. Saya cuma mau bilang sama teman-teman. Semua pasti ngalamin. Kita pernah di force, kita pernah di power. Pasti. Atau bahkan hari ini masih di force terus. Ya gak apa-apa, nanti akan ada powernya. Ya, yuk kita lihat lebih dalam ya. Nah, ini gambar bener ini yang ngomong dia nih. David R. Hawkins. Dia ngomong. Tapi ini bahasa Inggris. Repot dah, saya kasih bahasa Indonesianya aja. Bukan underestimate ya, bukan. Soalnya kalau bahasa Jawa ada translate di belakang. Mas Ugi, gampang. Kalau Inggris susah translate. Ya, oke. Yuk, nggak tahu kebaca atau enggak. Bisa digedein ya Dwi ya? Dari bawah dulu aja Dwi, dari bawah. Bisa dibesarin nggak? Nah, mudah-mudahan masih bisa sedikit kebaca ya. Oke, supaya adil saya sebelah sini. Gitu ya Pak, jadi supaya adil. Oke, kita mulai itu yang energi itu level frekuensi ya teman-teman ya. Level frekuensi. Nanti ada satu hal yang menarik bahwa ternyata Gen-Z itu frekuensinya itu lebih tinggi dari kita ternyata. Udah dites. Makanya mereka punya kemampuan di atas sebenarnya. Gitu. Cuman kita yang tua-tua nggak ngerti, Mereka yang tua-tua nggak ngerti. Kita nggak tua. Oke. Paling bawah itu energinya malu, force. Pertanyaannya, agen ada rasa malunya nggak? Ada. Kita ada malunya nggak? Ada. Ya nggak apa-apa. Emang itu. Ini bukan salah benar teman-teman. Ini bukan salah benar. Ini adalah di dalam bagian hidup kita. Bersalah ada 30. Jadi ada energi, ada emosinya. Kalau malu emosinya merasa nggak berharga gitu ya. Terus kemudian prosesnya bisa menolak sesuatu atau ditolak orang gitu. Kalau bersalah menyalahkan. Nah kalau bersalah tuh ya aduh salah nih gue. Dia ngancurin sesuatu, maksudnya ngancurin diri sendiri mungkin. Gitu. Aduh gue salah deh, aduh gimana sih gitu. Apatis, lempeng aja. Nggak ada reaksi gitu. Bisa juga karena udahlah percuma lah gue kejar. Tinggal sebulan mau ngejar apa gitu. Apatis bisa gitu. Kesedihan mendalam, kepotong, menyesali, tidak bahagia. Takut, emosinya apa? Khawatir. Ya. Prosesnya menarik diri. Keinginan, hasrat. Nah, gini, bukan negatif semua ya. Keinginan tuh kan pengen sesuatu, bener, boleh dong. Cuman kadang-kadang jadinya kemelekatan. Jadi harusnya tuh jadi nggak positif gitu. Side effect-nya jadi negatif. Ini bicara soal force. Sekali lagi ini bukan salah benar. Itu ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Marah benci, bersikap agresif. Bangga, kalau levelnya bangga, berarti emosinya apa? Bisa menghina orang, bisa merendahkan. Emosi bisa begitu. Ya. Jadi prosesnya sombong biasanya. Berasa kita bisa. Nah, garis merah itu adalah perbatasan yang dikatakan atasnya itu level yang lebih baik. Ya, orang akan bisa lewat ke atas ke power itu akan jadi lebih baik.
Mulai dari kata-kata berani. Berani itu penegasan, memberdayakan. Lihat ya, positif ya kalimatnya kan. Netral. Kalau yang ikut kelas leader, saya suka cerita soal netral. Netral ada di situ, netral, percaya atau yakin. Nanti saya tanya satu-satu. Ya, kemauan, optimis, penerimaan, dan seterusnya. Berpikir cinta 500 tuh. Sukacita, pencerahan sampai atas. Ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi yang bawah itu sebenarnya kalau tadi lihat eskalator yang naik ke atas, ke bawah orang yang naik ke atas, itu ada di force. Dan biasanya orang-orang ini akan berjuang dengan sebenarnya gini, yang force itu luar biasa loh, karena dia ngelawan arah sebenarnya. Jadi, kenapa di jalan di Prudential? Karena dia kepengen dibanggakan sama orang rumahnya. Karena selama ini direndahkan, contoh gitu. Kenapa di jalan? Karena dia, gue takut nih, nanti anak-anak gak bisa sekolah misalnya begitu. Mereka lakukan semua ini dalam sisi yang seperti itu. Kalau pinjam istilahnya Pak Thomas, itu moving away. Betul Pak Thomas? Moving away. Jadi kita jalan karena ada sesuatu yang ngejar kita. Bukan karena yang kita mau gitu. Kita jalan karena kita takut sebenarnya. Takut gue miskin, takut gue ntar begini, takut gue begitu. Itu effortnya double sebenarnya. Agent baru boleh nggak begitu? Boleh. Agent baru emang ada di area itu pasti. Dia berjuang di area itu akan melawan arah. Nggak apa-apa. Dan orang-orang force itu butuh tepuk tangan. Karena dia ngelawan kan. Kita tepokin. Itu energi yang luar biasa buat mereka. Kenapa? Kenapa ada angpau 50.000? Nih filosofinya. Kenapa kita kasih angpau tiap minggu? Apa jadi omsetnya gede? Bukan itu poinnya. Tapi appreciate. Karena mereka ada di force. Kalau di force butuh penghargaan, butuh apresiasi. Butuh sesuatu yang orang tahu, orang lihat. Saya berhenti dulu ya pelan-pelan coba. Ini leadership loh teman-teman. Got something gak? Ini yang kita terapin ke tim kita sebenarnya. Mereka lagi berjuang loh. Mereka butuh apa? Butuh tepuk tangan. Butuh lu hebat banget men, keren banget loh gitu. Butuh itu. Gitu. Mungkin buat kita biasa aja, tapi buat dia tuh luar biasa. Sesimpel 50.000 angpau di depan gitu. Itu hebat banget gitu. Itu loh. Ya. Even kita nelpon dia aja, kadang-kadang untuk beberapa orang itu seneng banget ditelepon. Karena berasa diperhatiin. Sih. Itu areanya force. Kenapa senang diperhatiin? Mungkin aja dia apa? Dia ada rasa malu, rasa tidak berharga dianya. Siapa sih gue? Gitu. Kok leader gue telepon gue private nih gitu. Seneng banget. Kenapa kadang-kadang kalau ulang tahun perlu ditelepon? Kadang perlu dijakin ketemu berdua doang, berempat doang mungkin. 2 pasang, kenapa? Area force. Butuh dihargai, butuh di acknowledge. Gitu. Itu loh areanya. Ya, pelan-pelan coba. Nyambung semua sebenarnya. Gitu. Ya, oke. Itu area force. Nah, jadi kalau hari ini kita masih lagi berjuang di area force, it's okay. Kadang-kadang nggak cuma agent, kita pun di situ areanya. Kita masih butuh tepuk tangan, kita masih butuh, nggak apa-apa. Itu energi, it's okay. Gitu. Nah, tapi lambat laun kita akan naik ke area yang atas. Power adalah naik ke atas tanpa kita harus ngelawan gravitasi, tanpa harus lawan arah. Karena kita akan naik sendiri dengan kita diam aja naik. Gitu. Ya, we talking about apa? Talking about the group. Kita bicara soal apa? Off-riding. Kita bicara udah gak tahu itu agent tuh siapa itu. Gue gak tahu. Udah itu anaknya siapa udah gak tahu. Udah segitunya. Tau-tau gede aja gitu. Udah kayak jaring laba-laba udah gak tahu di mana gitu. Tau-tau 5 kedalaman, 6 kedalaman gak tahu dari mana asalnya misalnya begitu. Itu apa? We talking about the power. Karena apa? Karena kita sejalan dengan arahnya. Jadi kayak kita diem aja, kayak biasa aja, tahu-tahu udah jalan. Nah teman-teman sekali lagi, buat lompat ke sana itu ada garis merah. Step pertamanya adalah berani. Dari yang force ke power. Itu paling penting. Ya, oke. Saya coba pelan-pelan. Ini bicara soal kerjaan. Bicara soal di rumah kita sehari-hari. Ada nggak begini sebenarnya? Ada, sama. Kita lagi di mana berjuang ya? Gitu. Dalam kehidupan kita lagi berjuang di mana kita? Di force-nya atau di power-nya? Gitu. Sekali lagi nggak ada yang salah benar ya teman-teman. Semua itu pasti kita punya, kita miliki. Gitu. Jadi yang perlu kita tahu adalah tadi kalau hubungannya sama leaders adalah kalau areanya masih di force, sekali lagi butuh penghargaan.
butuh tepuk tangan maksud saya, butuh pengakuan, butuh personal touch, butuh bener-bener hebat kamu luar biasa. Kurang lebih begitu. Itu force. Karena mereka berjuang double lebih berat ketimbang yang power. Karena mereka berjuang melawan situasi dan melawan semuanya, even melawan diri sendiri sebenarnya. Itu fight setengah mati di sana. Jadi sangat wajar kalau agent-agent butuh pendampingan yang luar biasa dari kita. Kita ada buat dia tuh penting sebenarnya. Bukan artinya dibalikin ke sistem, that's it, no. Dia butuh orang-orang yang bisa dipegang, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang ada gitu. Nggak cuma melulu soal kerjaan. Itu fungsinya sebenarnya. Karena masih di era force, berjuang. Gitu kurang lebih. Ya, boleh di refresh, coba cek deh tim kita kemarin gimana. Jangan-jangan lewat 14 kita berasa dia pinter segala macam. Enggak, bukan masalah dia pinter, dia dasarnya siapa, dia X apa, bukan itu poinnya. Secara manusia semua lagi mulai bisnis ini pasti ada di area force. Udah pasti. Mau bos gede kek, mau bisnismen kek, mau profesional, malunya ada pasti. Ada, cuma nggak ngaku aja. Betul nggak? Pasti ada. So tenang, apatis, maksudnya udah gak apa-apa, santai aja, gue mah sedapetnya aja ada. Padahal dalam hati tidak begitu, misalnya ada. Takut ada gak? Banget, ada. Gitu. Ya, oke, kita masuk ke power. Power pertama adalah kita bicara soal berani. Berani dulu, berani. Kalau udah berani, biasanya itu beda. Dia penuh afirmasi, dia tahu mau ngapain. Sesimpel bahwa agent tuh bisa ngomong, oke, kayaknya gue mau dia berani state gitu loh. Gue kayaknya dapat nih, gue berani. Itu udah mulai naik tuh levelnya dia. Di area afirmasi dia. Terus udah mulai percaya, yakin. Netralitas artinya dia tidak terpengaruh sama apapun juga. Dia sangat netral. Artinya dia tahu hasil itu karena dia berjuang. Gitu, sesimpel itu. Bukan karena dia berharap aja. Ya, sudah ke sana. Optimis. Jadi paling gampang kalau lihat tim yang sudah mulai selalu, wih pasti bisa Pak, apalah gitu ya. Dalam positif ya, bukan cuma lip service ya. Itu udah area itu sebenarnya, udah area power. Terus mulai mau mikir, mau memahami gitu. Respect teman-teman. Coba deh. Kalau teman-teman punya tim, respect-nya kelihatan. Ada respect-nya gitu. Itu udah di area power sebenarnya. Ya. Respect tuh menghargai ya. Bukan cuma sekedar gimana, tapi emang ya ada rasa gitu. Ya. Cinta bukan artinya jatuh cinta, bukan. Tapi artinya udah mulai. Gitu. Ya, happy, peace gitu ya. Yang atas mah tinggi banget lah ya. Itu mah udah di atas lah. Tapi kita bicara yang tengah, yang mulai ke bawah itu aja. Gitu. Kurang lebih gitu teman-teman. Nah jadi sekali lagi saya percaya one day kita semua akan selalu ada di power. Gitu. Mungkin aja masih ada force, nggak apa-apa. Manusia pasti komplit, isinya komplit gitu. Tapi kalau di power dalam bisnis ini artinya kita kayaknya nggak ngapa-ngapain, quote unquote, kita kerjakan biasa, tapi bisnisnya berkembang luar biasa. Karena bicara soal pengembangan, soal power. Gitu ya. Sampai sini oke teman-teman ya. Jadi saya kenapa tampilin ini, karena menurut saya kita mesti tahu ada di area mana sebenarnya. Kitanya atau tim kita ada di area mana. Jadi nggak gampang ngejudgement gitu. Nggak gampang langsung, lu nggak. Tapi, dan bagaimana kita men-treat mereka. Bagaimana men-treat orang-orang ini sebenarnya. Gitu. Power mungkin nggak butuh tepuk tangan teman-teman. Power karena udah di atas, nggak butuh tepuk tangan. Udah biasa aja gitu. Power udah lebih wisdom. Lebih, coba Dwi, dikecilin Dwi. Gambarnya dibalikin ke netral lagi. Lihat sebelah kanan deh. Nah itu. Power udah bicara soal wisdom. Kalau force tuh bisa soal reptilians tuh maksudnya kita berjuang, bersaing. Karena manusia pada dasarnya, coba perhatiin deh. Manusia waktu dulu ya dari zaman gua, zaman batu. Itu dia itu, kenapa dia makan daging? Awalnya kenapa? Kenapa dia berburu daging? Daripada dia diburu, dia memburu gitu artinya. Akhirnya hidup tuh udah penuh dengan kompetisi. Until now. Behavior manusia adalah kompetisi. Karena dari dulu kalau gua nggak ini, gua begini gitu. Paham ya? Kalau gue nggak fight, itu makanya itu ada di force tuh. Reptilians itu bukan jadi reptil, tapi artinya kita selalu berjuang melawan kompetisi,
normal. Selama itu benar, makanya butuh wisdom supaya baik. Berat gak sih? Enggak ya? Aman, aman. Jamnya ngeri nih saya. Ngeri. Ya udah. Apa kita mau tepuk tangan dulu? Tepuk tangan dulu. Bahaya nih, bahaya. Udah mulai dia mukanya lempeng gitu. Ider gini. Itu ngomong apa itu? Udah. Ntar yang mau tahu lebih dalam ngobrol sama saya aja dah. Tapi anyway, ini yang saya pelajarin. Anda bisa bayangin ya, seminggu 2 kali, 3 jam nih dengerin ngomong begini nih teman-teman. Tadi juga nih apaan sih? Sebagai manusia normal kayak saya lagi gitu kan. Gak bisa diem gitu. Apaan tuh lama. Iya bener juga ya. Terus mulai saya urain satu-satu. Ya ampun, ternyata banyak hal yang saya miss ternyata. Cuma gara-gara begini doang nih. Hal sederhana gitu. Gitu. Ya, oke, yuk. Ini tadi pagi nongol di Instagram saya nggak tahu. Ini sama aja nih, ini bicara soal force sama power. Ini bicara soal, cerita dikit ya. Bicara soal bensin. Bensin tuh baru nyala kalau ada korek. Dengerin dulu ya, intermezzo aja. Pada tahu nggak siapa dia? Edward? Tahu dong, iya. Yang tahu lah. Yuk. Semalam waktu dia baru dengar cerita ini nih. Jadi itu istrinya. Semalam waktu udah mau tidur, capek gitu, aku lagi capek seharian. Si Panji sejenak jadi bawel. Dia bilang, Wat jangan lupa ini ya A, coba lu lihat B, jangan lupa C, lu udah ngurusin D belum? Aku ingat sejenak mikir begini kayak, ya ampun ini istriku bawel bener. Padahal tentu Fransi menurut saya nih ya, udah jauh tidak seperti istri-istri yang sering saya dengar gitu ya. Dia sangat easy going, sangat gak pusing. Tapi mungkin berarti sayanya yang lagi capek. Jadi sebetulnya dia hanya menjadi biasa aja mengingatkan saya. Tapi at least saya tuh kayak kepancing. Nah pengennya tuh ketus. Ini juga masalah suami istri ya, karena udah terlalu biasa. Biasanya kita pengen merespon dengan ketus. Gue ini udah serem karena dia gak senyum dari tadi ini. Cuman somehow semalam tuh aku ingat kalimat ini. Kalau bensin tidak bertemu korek, dia nggak jadi api. Dari sudut pandang saya sayangnya. Dari sudut pandang saya kayak lagi, wah disiram-siram bensin gitu ya. Tapi kalau gue nggak nyalain korek, dia nggak jadi api. Jadi gue cuman bilang, iya, oke, iya, besok ya, oke. Dan tentu setelah dia ngomong ya, beberapa menit, mungkin beberapa detik kemudian kita ditutup mata, terus langsung tidur. Terus the whole mood tentu ya pagi ini udah berubah banget. I would say a lot of things in life sebetulnya nggak harus jadi api. A lot of things memang disiram-siram bensin, but you have to remember bahwa bensin itu menjadi api ketika kita nyalain korek. Walaupun harimu penuh-penuh dengan bensin, kalau kamu nggak lagi kobong kebakaran, you can think more clearly and you can do something more effective and useful. Okay, have a great week ahead. Selamat hari Senin. Oke. Sound familiar? Di rumah gitu nggak? Iya. Iya. Tadi pagi muncul di Instagram saya. Saya kepikirnya adalah kalau yang sudah berkeluarga iyalah pasti ada gitu ya. Kecuali memang di rumah nggak pernah ngobrol, lain cerita gitu ya. Ini PR kedua gitu ya. Tapi nggak cuma di keluarga aja. Sebenarnya sama sih dalam hari-hari kita, dalam perjuangan di bulan-bulan ini. Bensinnya banyak banget disiram ya, ada aja gitu. Leo mau ngomong apa? Mau bahasa begini dia. Oh jadi, IP. Iya, betul sekali. Ya, jadi di hari-hari ini banyak perjuangan kita nih penuh dengan bensin, betul nggak sih? Yang tadinya diharapin angkanya, tahu-tahu nggak jadi lah, bikin sebel lah, betul nggak sih? Banyak banget teman-teman. Rekrutan kita yang kayaknya oke, tiba-tiba nggak jalan, dibensinin lagi, atau hilang nggak jelas, ditelepon nggak ada tuh orang nggak tahu kemana gitu. Banyak banget bensinnya, nggak cuma di rumah loh teman-teman. Tapi tadi menarik menurut saya. Selama nggak nyalain korek,
nggak akan kebakaran. Gitu. Nah masalahnya gimana caranya nggak nyalain korek? Itu masalahnya. Nature kita kan tadi kompetitif ya. Bawaannya nyalain korek gak sih? Nyalain korek bawaannya. Gitu. Gimana caranya nggak nyalain korek coba? Supaya bisa mikir lebih jelas, lebih clear. Karena suka tidak suka, emosi nggak bikin apa-apa. Nggak jadi apa-apa sih gitu. Nggak bikin lebih bagus nggak bikin lebih hebat tidak. Nggak jadi api beneran, yang tadi Leo bilang FIP juga nggak. Betul. Yang ada malah nggak karu-karuan gitu. Coba deh think clearly deh. Saya tarik dikit ya. Teman-teman, ada di bisnis ini satu privilege. Oke? Ada di bisnis ini satu privilege. Tidak semua orang ada di bisnis ini. Lebih dalam lagi, tidak semua orang memilih untuk ada di bisnis ini. Saya benar apa salah? Benar ya? Oke. Dan tidak semua orang punya privilege ada hari ini sebagai seorang leaders. Betul? Apapun yang Anda alami hari ini, sepahit apapun yang Anda lewati hari ini, tapi Anda leader. Dan tidak semua orang jadi leader. Dan tidak semua orang punya keberanian untuk jadi leader. Itu privilege atau bukan? Privilege saya bilang. Privilege. Gitu. Jadi, untuk apa? Sama-sama belajar ya, nggak cuma saya, nggak cuma Anda, saya juga. Untuk apa kita nyalain korek yang akhirnya ngerusak itu semua? Padahal sudah dikasih tempat yang privilege menurut saya. Gitu. Ini sama-sama reminder aja ya, karena nyalain korek itu bisa siapa aja, bisa kapan aja. Saya bisa ngomong gini, saya nyalain korek, bisa aja nggak? Bisa gitu, nggak apa-apa. Tapi minimal kita tahu, kita sadar, gitu. Karena judul dari semua ini adalah kesadaran sebenarnya, gitu. Jadi perjalanan kita tiap hari penuh dengan bensin, gitu. Tinggal nyalain korek apa enggak. Mesti belajar sama Abah. Nggak punya korek dia nggak punya korek dia. Oh bener. Kayaknya adem hidupnya dia gitu, adem gitu. Cuman hati-hati bah, adem terus nggak ada apinya bah. Itu apinya Leo bener. FYP, terlalu adem gitu. Bercanda bah, ntar abis ini marah sama saya. Nesu. Jadi mudah-mudahan tadi sekelumit reels tadi ada sesuatu ya buat kita ya. Tadi pagi kebangun jam 5 apa jam berapa gitu ya. Bukan karena hari ini karena mules. Enggak, memang saya bangun pagi, tadi pagi saya mikirin karena bahan ini saya selalu gitu, kalau mau bicara paginya saya bangun pagi-pagi, saya pikir saya mesti serahin dulu ke atas biar ini bisa jadi berkat lah buat teman-teman gitu, saya nggak tahu gitu. Tiba-tiba keluar reels ini. Kata saya nih keren sih gitu. Coba deh di-put di sini. Gimana caranya bisa membantu teman-teman barangkali walaupun cuma sedikit gitu. Gitu ya. Bensin tiap hari ya, hati-hati koreknya ya. Kan udah gak ada yang rokok kan? Oh masih, rokok buang koreknya. Oke, kok ngeliatnya ke situ ya korek buang. Oke. Oke. Jadi kita bicara soal kesadaran hari ini. Ini baru mulai loh teman-teman, tadi prolognya doang. Biasa. So satu slide doang gitu, bisa kelar gitu. Enggak. Jadi topiknya adalah hari ini kesadaran sebenarnya. Kan knowing yourself, kesadaran. Siapa kita? Tadi tuh force power, ya semua tuh bisa jadi kekuatan, jadi kelemahan. Pertanyaannya, kita tahu nggak apa kelemahan kita, apa kekuatan kita? Gitu. Saya yakin ya pembicara sering ambil kertas, tulis kelemahan, tulis 10 kelemahan, tulis 10 kekuatan, betul? Sering begitu? Tapi boleh nggak jujur? Kadang-kadang kita nulisnya susah loh. Kadang kita denial, betul nggak sih? Males, enggak, gue nggak males kok. Mulai takut, gue nggak takut kok. Padahal deep down takut. Sebenarnya nggak apa-apa, kan tadi saya bilang nggak apa-apa. Force power tuh nggak apa-apa, teman-teman. Gitu. Jangan di-denial aja. Kalau di-denial terus, kita nggak bisa nyembuhin. Kalau di-denial terus, kita nggak bisa bangkit. Gitu. Sesimpel sama kalau teman-teman, apapun agama teman-teman kalau berdoa sama Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar pasrah bersimpuh,
Tuhan tolongin deh, udah gak ngerti mau apa. Kita masih pakai kuat kita, gak kemana-mana kitanya. Sama gak sih sebenarnya? Sama. Saat kita punya kelemahan dan kita berasa, gue gak apa-apa kok. Come on teman-teman. Nggak bisa keluar dari area itu gitu. Karena bisnis, kenapa saya ngomong begini? Bisnis ini cukup unik. Ini tuh bicara human, hubungan manusia, bagaimana kita terhadap nasabah, terhadap tim. Nah, kalau kita sendiri juga nggak bisa kelola itu semua, gimana? Terus nggak ada bosnya lagi, lebih parah lagi, nggak ada bosnya, nggak ada yang tiap hari, ayo, nggak gitu. Lah kalau kita nggak bisa berdamai atau menyembuhkan itu semua, gimana dong? Akhirnya kita hidup dengan kebenaran yang kita punya. Masalahnya kebenaran kita belum tuh bener. Itu PR lagi. Kayaknya bener tapi mungkin nggak bener gitu. Yang bisa lihat orang lain lihat, kita serang, gitu, defensif. Karena nggak sama kita nggak nyaman dan itu normal. Nah itu makanya. Saya nggak minta tolong Anda untuk terus dikeras, enggak. Tapi maksudnya Anda coba pikirkan aja. Saya nggak tahu. Nanti bahan ini boleh diambil di Dwi. Itu tadi ambil aja. Kelemahan, kekuatan, kira-kira apa itu bisa nggak mencapai goal kita? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau misalnya jujur kita nggak bisa, yuk kita benerin gitu. Teman-teman contoh cerita ya dikit ya. Ini kan kelas leader deh. Saya kemarin hari Jumat, saya tuh ketemu sama agen baru, ya. Ketemu, datang bilang, susah banget nih, gitu biasa. Ini ketemu orang susah nih, semua orang kayak nolak, bla 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 bla, gitu. Seperti biasa. Ketemu berapa? 2, oke. Saya nggak ketawa, saya nggak apa, saya bilang, oh normal, normal. Kenapa? Kenapa susah? Iya, baru ngomong gini. Pokoknya dia kayaknya enggak lah, segala macam, bla 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 dengan segala macam itunya dia. Pokoknya kayak susah deh. Aduh. Terus saya mencoba membantu. Kalau gitu nggak apa-apa. Coba deh janji temu yang lain. Kan ada Project 100 yang lain. Nah itu masalahnya. Langsung saya di-cut begitu. Ya, saya berasanya begitu. Langsung dia bereaksi gitu. Padahal orang ini diam, bisa bereaksi. Itu susah banget jadi orang. Siapa yang mesti saya telepon segala macam. Teman-teman saya flashback dikit ya. Saya pernah bawa kalau nggak salah di panggung deh. Saya sudah mulai menerapkan KPI per item. Saya refresh dikit. Jadi saya punya KPI dari mulai kita menjadi pesetter sebenarnya. Kita punya KPI itu dari mulai apa? Dari mulai bikin Project 100. KPI saya adalah dia bisa bikin nama-nama. Nomor 2, KPI-nya adalah dia bisa pilihin orang buat bikin janji temu. KPI saya. KPI berikutnya adalah dia bisa ketemu beneran. KPI keempat dia bisa presentasi dan seterusnya. Itu KPI saya per item. KPI pertama saya bikin Project 100 jadi temu tidak berhasil. Karena dia baru 2 atau 3 dia bilang susah banget. Itu masalah saya, kemana saya mesti itu. Oke. Apa yang menolong saya dari pesetter juga gitu. Apa yang menolong saya? Saya oke. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa susah? Jadi ternyata apa yang ada di kepala dia tuh beda sama yang di kepala saya. Saya pikir sama. Jadi kan saya udah bilang dari awal sama dia gitu, sudah cerita gitu. Pokoknya KPI-nya kalau janji ketemu dapat angka segala dapat data. Jauh-jauh dari closing. Nggak bisa dipungkiri. Di kepala orang itu ketemu orang closing. Orang itu minimal ada respon positif mau. Begitu orang itu langsung bilang, kayaknya gue enggak asuransi segala macam, dia langsung kayak dunia hancur buat dia. Padahal baru 2-3 orang. Apakah salah? Enggak. Ini sebulan aja belum, baru 2 minggu, 3 minggu. Apa key pointnya? Saya dari awal bilang, saya nggak mau, saya cuma minta satu, boleh nggak tiap minggu kita ketemuan di luar hari Sabtu? Buat apa? Ya buat begini, supaya kalau salah, salahnya nggak kedalaman. Kalau beloknya salah, nggak jauh, beloknya bisa ditarik balik. Begitu ngomong panjang, saya agak lupa kalimat begitu panjang lebar saya cerita kan sebenarnya cuma bercerita. Nggak apa-apa, justru orang yang sudah punya itu malah bagus, segala macam. Nah, semangat lagi. Gitu. Ada lagi, oh iya benar juga ya. Jadi, oh iya ada si ini ya, bisa ketemu ya sini. Nah, tiba-tiba ada nama-nama lagi muncul baru, coba bayangin. Cuma gara-gara masalah apa yang di kepala dia berbeda, ekspektasinya berbeda. Gitu. Nah itu balik lagi tadi. Jadi bicara semua itu kelemahan, kekuatan segala macam itu fungsinya buat apa? Tadi buat bisa kita tahu bagaimana kita juga buat tim kita seperti apa.
Pertanyaannya, tadi force sama power. Orang ini kenapa? Masih ada malunya nggak? Masih. Takutnya banget. Banget. Gitu. Wah itu segambar yang itu. Di area force. Apa yang saya bisa lakukan? Dibilang jangan takut? Enggak. Saya bilang apa? Takut ya? Normal. Wajar. Appreciate. Sih? Kan bukan salah. Bukan area salah. Area yang harus dia lewatin teman-teman. Tuh takut? Saya juga takut dulu. Sama. It's okay. It's okay. Fight. Yuk lagi. Gitu. Kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Di mana masalahnya? Gitu. Iya gini gitu. Oke, boleh nggak begini? Kasih solusi. Gitu. Jadi itu area yang kita belajar. Nah, kita bisa lakukan itu ke orang lain kalau kita juga tahu diri kita kayak apa. Kita udah, ya saya nggak bilang kita bener sih, minimal kita ngerti lah, kita sadar gitu loh. Berarti kalau kita sadar kekuatan dan kelemahan, orang lain juga punya sama nggak kayak gitu? Sama. Di balik kelemahannya dia bikin nama-nama itu, dia punya kekuatan apa? Orangnya rajin. Ya udah, berarti itunya aja didorong. Kita bantu apa? Bantu orang nama-nama orangnya. Ini siapa? Oh saya bilang akhirnya, udah gini deh. Awalnya saya janji gini. Oke. Dia bilang, boleh nggak aku ikut kalau Pak Kris ketemu orang, aku ikut lihat. Boleh. Tapi apa nggak sebaiknya begini? Kamu yang cari orangnya, aku temenin kamu. More better kan? Gitu kan? Iya dong. Iya dong. Gitu kan? Iya juga ya. Emang ngomongnya coba gimana? Aku agak susah ngomongnya. Diulang lagi. Teman-teman tuh udah 3-4 kali loh presentasi loh. Masih ngulang lagi. Diulang lagi. Dibawa lagi kertasnya bawa pulang. Gak tau kertasnya buat apa tuh. Dibawa pulang sama dia. Ya. Terus, oh iya gampang sih sebenarnya. Bisa kayaknya. Iya emang bisa. Saya bilang. Oke gini deh. Enak kemana? Kamu cerita sendiri. Kalau orangnya misalnya mau tanya lebih dalam. Kamu ajak saya. Kayaknya more professional. Ketimbang di awal saya temenin kamu nih. Tuh kamu bisa kan ngomongnya. Ya gitu aja. Nanti aku ketemu. Abis itu aku ajak Pak Kris gitu. Oh iya dengan senang hati. Anytime. Gitu. Tapi buat sampai ke situ kan panjang bener jadi ceritanya. Dari mulai dia, wah susah banget lah, bla bla bla. Sabar, kasih makan dulu, pesan makan. Itu lah, ya kan? Appreciate. Takut, gue juga takut terus gitu. Iya dong. Oke, hati-hati ya, langsung ngeblame. Hati-hati ya, langsung, wah lu mah gitu cemen gitu ya nggak berani. No, dia appreciate aja. Gitu. Ya, saya juga belajar. Nggak tiba-tiba bisa ya. Awalnya juga bensinnya ketemu korek api juga gitu. Apa sih orang nih gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa yang kita betul-betul mau itu selaras nggak sama bibir, pikiran dan perbuatan? Gitu. Selaras nggak? Ini sih refleksi aja teman-teman. Coba ini kesadaran kita. Karena gini. Kenapa tidak selaras? Karena kadang-kadang bibir kita itu bibir orang lain. Sorry ya. Misalnya Pak Thomas Civanvan, PCC gitu. Wih, sama-sama Jakarta Barat nih. Masa di PC gue gak PCC. Apa harus PCC dong? Samain. Pikiran jauh banget kayaknya gitu. Udah gak ketemu, gimana mau jalan? Orang otak sama mulut gak ketemu, mau jalan kemana? Tabrakan ada. Rekrut ya? Siapa? Oh iya. Mulut, iya siap. Rekrut, jual aja gak jelas. Nggak ada di sini sih. Aman. Iya kan? Ayo bangun tim. Wah ini segala macam gitu. Di kepala bilang apa? Dia bilang, oke siap. Di kepala bilang apa? Aduh, ini nyelamatin income aja belum nih. Bonusnya belum, PM aja belum, PM kurang. Pak Kris ngomongin tim lagi. Gitu misalnya. Gitu. Teman-teman, hari ini saya cuma mau bilang, selarasin aja. Nggak usah ngikutin nggak apa-apa. For sure. Anda yang tahu mau kemana, Anda yang tahu bisnis untuk apa, mau seperti apa, jadi apa, lakukan yang menurut Anda terbaik. Tapi ngobrol ya sama leadernya ya, ngobrol ya. Supaya diarahin yang benar. Gitu. Kan Prudential nggak berarti Desember ini, betul nggak? Anggap aja, teman-teman perhatiin saya, anggap aja Desember ini Desember nih. Sekarang pertanyaan saya, top priority-nya apa dulu nih sekarang pertanyaannya? Apa? Kan beda-beda. Income gue masih naik pak, ya udah. Lu mau produser, sikat, best dong. Jangan nanggung-nanggung sampai Desember. Misalnya begitu. Gue mau ini pak, mau promosi,
itu priority. Ya udah sikat itu. Tiap orang beda-beda, nggak apa-apa menurut saya. Semua kan bagus semua arahnya, ujungnya bagus semua. Gitu. Jangan kita keganggu sama orang lain, jangan. Kita yang tahu kita butuh apa. Kita yang tahu, ngobrol sama leadernya kalau bingung, ngobrol, diskusi. Baiknya gimana. Teman-teman kita udah gak anak kecil lagi ya, kita bicara napak bumi, kita bicara hidup, kita bicara keluarga, kita bicara income, kita bicara cash flow. Jujur ngomong, kita bicara segala macam nih mengenai hidup kita. Harus fair sama diri sendiri. Ada di mana top priority-nya? Kerjain itu. Salah, nggak ada yang bilang salah. Selama kita punya alasan yang baik buat itu. Itu paling penting. Boleh teman-teman? Jadi Desember ini bisa jadi apa aja. Sekarang saya bilang bolak-balik. KPI itu macam-macam. KPI itu macam-macam. Tiap dari itu punya KPI berbeda-beda. Gitu. Apa KPI Anda? Gitu. Mungkin kita berbeda KPI-nya, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin bicara soal income. Mungkin bicara soal rewarding. Sesuatu banget, nggak apa-apa juga, gitu. Apapun, gitu, boleh ya? Sehat semua? Sehat ya, sehat semua. Syukurlah kalau sehat semua. Jam nggak sehat. Makanya saya minum kopi, jadi saya ngantuk malah tidur depan. Yuk, nah kalau kita udah ke sana, nah ini ada dua nih, ya kita bicara soal kesadaran. Kalau tinggi kesadarannya soal tadi, maka kita bisa mengontrol diri kita. Ya, yang berikutnya adalah mental pahlawan itu maksudnya gini, bukan jadi Superman gitu bukan, tapi maksudnya kita punya mental buat apa? Buat berbagi, buat menjadi apa? Menjadi, lagi loh, gue tuh berjuang nggak cuma buat diri sendiri, tapi buat orang lain, buat orang di rumah, buat teman-teman di tim mungkin. Karena apa? Kita tahu apa yang kita mesti kejar, top priority kita, itu dia. Dan kita bisa mengontrol diri kita, gitu. Tapi kalau kita belum sampai sana, di sini nggak ada, sekali lagi minta maaf. Di sini semuanya tinggi semua, gitu ya. Kata Rui suruh naik panggung kalau mau orang tinggi ya. Kata Rui, lu aja Chris, gue cuma nonton. Gitu. Siapa? Rendah itu apa? Playing victim. Ya, sound familiar? Menghakimi. Pro sih, nggak bener nih probinaturan. Mulai muncul, ya kan? Gue tuh mesti nyampe. Gara-gara ini nih, satu doang nih, gue nggak lewat nih. Playing victim? Playing victim. Nggak ada di sini, nggak ada. Oh nggak ada di sini, nggak ada. Sini baik-baik semua. Jadi kenapa saya cerita ini? Kalau kita tanpa sadar di area itu, cepet-cepet sadar. Berarti ada yang salah nih. Ada yang salah nih kita nih. Ya cepet sadar. Teman-teman, ini kan di Prudential bukan cuma sekedar main-main ya kumpul-kumpul kita hari Senin kumpul-kumpul ya tepuk tangan gitu ya, makan nggak gitu kan. Ini kita kerja, kita bisnis. Ini ada sesuatu yang kita cari di sini gitu. Kita bikin dulu 40 jadi berapa ya? Lebih serius lah buat diri kita sendiri gitu maksudnya. Kita tahu apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang mesti diperbaiki, itu kita mesti lakukan sendiri teman-teman. Gitu. Nggak bisa nungguin orang lain. Nggak selalu orang lain bisa melihat hal yang sama gitu kadang-kadang. Kita yang merasa kadang-kadang. Kayaknya gue kurang ini nih gitu. Sekali lagi ya, jangan denial. Itu paling penting. Gue nggak gitu kok gitu. Please. Gitu. Mendingan lebih daripada kurang. Kalau begitu denial, udah nggak ada yang bisa bantu. Siapa yang bisa bantu? Saya lupa deh ada kutipannya siapa ya bilangnya. Itu dapat waktu first kalau nggak salah. Yang udah first mesti ingat tuh. Ada yang ngomong gini. Kalau lu nggak bisa, gue bisa bantu lo. Siapa yang ngomong saya lupa tuh. Coba kalau ada yang ikut first masih inget gak? Kalau lo gak bisa, gue bisa bantu lo kata leadernya. Tapi kalau lo gak mau, gue gak bisa apa-apa udah. Terserah lo mau ngapain. Itu yang terjadi. Gitu. Kalau lo gak bisa, gue bisa bantu lo. Tapi kalau lo gak mau, hands up. Give up gue. Gitu. Jadi balik lagi, jangan deny. Gitu. Ya? Oke. Sampai sini ya. Oke. Perlu pesan kopi? Enggak lah ya. Oke. Yang berikutnya. Tadi bicara kesadaran. Consciousness. Sekarang bicara soal mindfulness. Ini sering dengar mungkin kalimat ini. Saya sih agak bingung ngartiinnya sebenarnya. Ya, kalau diterjemahin tuh nggak pernah ada satu katanya sederhana tuh nggak ada katanya kayaknya kurang pas deh. Gitu. Tapi kurang lebih gini. Ini orang ini. Gara-gara dia nih. Gara-gara si John Kabat-Zinn. Orang Amerika. Dia tuh mendefinisikan sebagai begini. Memperhatikan dengan cara tertentu dengan sengaja. Pada saat ini. Teman-teman perhatian pelan-pelan ya, coba pelan-pelan aja, kalimat per kalimat. Ini penting menurut saya, karena relate banget.
Memperhatikan dengan cara tertentu, dengan sengaja, pada saat ini loh, bukan besok, bukan kemarin, oke? Dan tanpa menghakimi. Dalam loh kata-katanya. Nanti ada penjelasannya, ya. Oke, saya terus dulu biar teman-teman gak bingung. Nih, memperhatikan upaya sadar untuk membawa kesadaran kepada sesuatu, alias fokus. Fokus, mau ngapain? Fokus. Sengaja, suatu tindakan yang disengaja dan bertujuan, bukan acak. Artinya apa? Well prepare, well planning. Artinya ada strategi. Dalam ternyata cuma gini doang, gila ya. Panjang bener nih kalau di. Ini saya coba ambil poin-poinnya aja. Pada saat ini, fokusnya adalah pada apa yang sedang terjadi saat ini. Daripada berkutat pada masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Cerita sedikit. Saya punya pastor di gereja. Itu lagi, saya nggak tahu tadinya, Novi duluan. Saya tadinya saya bukan alim-alim amat ya. Jadi artinya didaftarin gitu ya, ngikut aja lah gitu ya. Jadi ada satu pastor itu seneng banget bikin semacam refleksi atau retreat, whatever itu namanya, yang ke alam. Oke, ke alam. Jadi trekking lah di alam gitu. Tadinya saya ya udahlah ikutlah seneng-seneng lah ya ke alam gitu ya. Ternyata alam itu artinya adalah kita membuang hal-hal negatif. Alam itu menyerap semua yang sifatnya negatif sebenarnya, gitu. Ya, jadi bahasa kita apa ya? Grounding. Ya, kemarin juga di afirmasi sama Arisandi, saya punya coach juga sama grounding. Teman-teman, tips aja nih. Kalau lagi pusing kepala, lagi sakit, lagi sebel, lagi apa? Coba buka sendal, buka sepatu, cari rumput yang ada tanahnya, berdiri di situ. Atau kalau nggak ada peluk pohon. Tapi teok-teok ya, terus angin gila lagi. Peluknya biasa aja bos, gini. Jangan, sayang banget. Gitu. Jangan. Nah, itu ternyata itu melepaskan energi negatif. Karena alam semesta itu positif banget energinya. Kayaknya klise ya, saya cobain dong kalau pagi-pagi. Aduh kaki gue sakit nih, sebel banget nih. Ambil cuci mobil, pas sendal gitu. Depan ada rumput sedikit sih gitu, injaknya rumput. Gak tahu sugesti, gak tahu apa, tapi feel better gitu. Waktu ikut sama si pastor ini, kita trekking yang pertama kali, itu di sungai. Dia nyebur dong si pastor, dia nyebur. Waduh, males sebenarnya. Tapi tadi force sama power, gengsi dong. Buka baju dong, karena six pack kan buka baju aja gitu. Leo udah males gitu liat gue. Udah males liat gue. Nyebur, gak ngerti tadi maksudnya apa, gak ngerti kenapa di air. Terus dia bilang apa? Air itu dari alam, mengalir sungai. Itu membuang semua hal-hal buruk dari tubuh kita. Gitu ya. Gitu. Tadinya antara, ya saya gitu kan, orangnya kan agak-agak gitu deh gitu. Iya kali ya, gitu. Biasalah. Iya kali ya, dari mana gitu. Pas ikut coaching sama Arisani besoknya, dia ngomong hal yang sama dong. Kalau ada apa-apa, grounding. Hah? Grounding? Iya, terus pada ngirim foto tuh teman-teman di dalam coaching itu. Ada yang pohon, ada yang begini. Gitu. Lucu-lucu gitu foto. Oh bener ternyata. Sakitnya bisa sembuh. Sakit pala sembuh teman saya, grounding. Jadi sesimpel, nah. Jadi sebenarnya itu sebenarnya Tuhan tuh sudah menciptakan banyak hal buat menyembuhkan kita untuk membuat kita jauh lebih baik gitu. Ya. Langsung dibahas kan grounding. Oke, ya balik lagi. Jadi, saya cuma mau cerita adalah ternyata fokus pada saat ini jauh lebih penting ketimbang kemarin atau masa depan. Nah, saya dikasih tahu tuh, nggak ada masa lalu. Ini teman-teman, sorry, nggak harafiah, jangan terima harafiah ya. Ini coba dengerin saya dulu. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Masa depan cuma ada di pikiran. Belum kejadian. Masa lalu udah lewat, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Yang ada hari ini. Nah, kalau kita bisa nyadarin hari ini, Tuhan kasih kita hidup sampai hari ini, kita kesini, kita bisa ngobrol dan segala macam yang kita lakukan, apalagi artinya kebaikan Tuhan itu. Gitu.
Nah itu damai sejahtera gitu maksudnya. Sukacita ada di situ sebenarnya. Nah, kenapa kita jadi pusing, kenapa kita jadi stres, kenapa jadi nggak karu-karuan? Karena kita terlalu mikirin masa depan. Bukannya nggak boleh berstrategi, bukan. Tapi itu semua kan belum terjadi. Nggak usah diaminin gimana-gimana gitu maksudnya. Lakukan yang terbaik di versi kita hari ini. Itu dia. Fokuslah pada apa yang sedang terjadi saat ini daripada berkutat pada masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Gitu, ya. Berikutnya, tanpa menghakimi. Tanpa menghakimi, ya. Mengamati pikiran, perasaan dan sensasi Anda tanpa melabelinya sebagai hal baik atau buruk, benar atau salah. Saya mau tanya, benar salah tuh versi siapa? Saya, bukannya versi kan Romi salah nih gitu. Duduk gitu nggak boleh, itu namanya duduk Vincent. Nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu. Oh, ini udah kolonial soalnya. Yang tahu anak muda doang. Cari di Google duduk Vincent tuh kayak apa? Ini nih duduk Vincent nih. Romi nih duduk Vincent nih. Aduh, nggak update nih. Jadi berasa salah. Oke. Nggak ada salah benar. Salah benar tuh dari kacamata kita. Sebentar. Vincentnya nggak tahu siapa kan? Salah lagi. Temennya Desta. Desta nggak tahu juga. Vindes. Nah. Masih tahu? Masih tahu lah ya. Repot ya. Basisnya klub etis. Ya. Oh lebih nggak tahu lagi. Jangan. Yang suka mabok kalau manggung. Oke. Nggak penting banget. Oke ya. Jadi mindfulness adalah memperhatikan upaya sadar untuk membawa kesadaran pada sesuatu atau fokus. Sengaja. Tindakannya disengaja. Bukan acak. Artinya berstrategi, berplanning. Pada saat ini, iya hari ini, bukan kemarin, bukan masa depan. Tanpa menghakimi, mengamati pikiran, perasaan, dan sensasi tanpa melabelinya sebagai hal baik atau buruk. Hati-hati kejebak. Kita selalu bilang salah, benar, baik, buruk. Pertanyaannya adalah kalau kita sampai berargumen sama orang, saya tanya, Anda mau cari solusi, apa mau cari siapa yang benar, siapa yang salah? Coba pikir baik-baik. Ya, Anda pikir sendiri deh. Itu yang keluar di mulut. Pada dasarnya tidak begitu. Semua mau cari apa? Cari benar. Siapa salah, siapa benar. Bukan solusi. Nah itu dia. Itu bukan mindfulness. Teman-teman ini semua buat kesehatan diri kita kok. Supaya kita baik-baik aja. Supaya di masa-masa ini kita jalaninya happy. Fun jalaninya gitu. Fun ya, bukan cifan fun. Fun. Oke. Fun. Takutnya nengok dia. Fun. Saya gak panggil cifan fun, tenang aja. Oke. Ya. Summary dari tadi, dari si siapa? Tuh kan saya aja lupa namanya siapa tadi. Bukan, ini nih. Aduh, kok jadi pilek ya. John Kabat-Zinn. Nah, ini dia. Pause, expand, action. Itu summary-nya. Jadi, kalau lagi mentok, pause dulu. Bukan stop. Hati-hati. Bedain loh, pause sama stop. Stop tuh berhenti. Pause tuh berhenti sementara. Berhenti dulu, pause. Kemudian expand. Expand itu apa? Gali. Apa yang kita bisa tambahin, apa yang bisa kita jalanin, apa yang bisa kita dorong, apa yang menjadi lebih baik, apa yang menjadi kelemahan kita, kemudian lakukan. Sesimpel ini. Jadi dari semua tadi ngomong itu, ini ujungnya. Pause, expand, action. Nggak cuma di prudensial teman-teman, di hidup kita juga. Saya nggak tahu teman-teman lagi bundet, lagi kusut, lagi suntuk, lagi 1001 masalah numpuk di kepala. Saya nggak bisa bantu apa-apa, saya cuma mau bilang, boleh nggak pause dulu sebentar? Pause dulu, expand. Setelah pause tenang, kita expand. Cari tahu apa yang bisa dibantu, gitu. Baru action. Ada tisu nggak buat Edi? Udah terharu deh. Oh enggak. Kayaknya dalam soalnya tadi langsung I feel you bro. Oke ya, oke teman-teman. Saya nggak tahu nih menarik atau tidak, mudah-mudahan membantu Anda. Ya si siang-siang dikasih beginian gitu ya. Biarin deh ya sekali-sekali ya daripada. Oke, nih biar hidup nih, biar seru nih. Percaya deh ya. Sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Dan pasti ada, pasti akan terjadi. Yuk kita role play sebentar boleh? Ini nanti role play ini bisa dipakai buat agent kita. Ambil kertas atau tab terserah, apapun juga. Yuk, supaya melek. Ya. Siapa yang suka makan biji bunga matahari?
Bukan, siapa yang suka makan biji bunga matahari? Ini nyelamatin saya loh di Jepang loh. Saya selamat gara-gara beginian. Saya itu ditahan sama imigrasi gara-gara bawa kuaci. Ditahan saya. Wah ditahan. What is this? Waduh apa namanya kuaci bahasa Inggris? Hamtaro. 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 Nggak tahu Hamtaro juga. Aduh salah deh. Vincent nggak tahu, Hamtaro nggak tahu. Ntar kalau ada film Hamtaro boleh Dwi. Hamtaro tuh hamster. Makanya biji bunga matahari gitu. Orang Jepang kan tahu Hamtaro dong. Oh Hamtaro lewat. Lewat saya gara-gara Hamtaro. Gue gak ngerti bahasa Inggris apa kuaci. Gue bingung. Masa flower sun seeds gitu. Panjang bener. Yuk udah kertasnya. Kuaci. Ya. Kuaci. Lebih pusing lagi ya. Oke. Yuk. Sekarang. Udah semua? Kertasnya? Udah. Ya. Main ya. Ini tes ke timnya teman-teman ntar. Tes aja. Main ya. Main dikit. Main sedikit. Bagi dua kertas ya. Ada fear, ada joy. Ada fear, ada joy. Ya. Fear apa fear? Takut. Joy apa? Happy, kegembiraan gitu ya. Ada fear, ada joy. Oke. Ini topiknya bisa apa aja. Ini biar gampang aja nih, biar gampang buat teman-teman misalnya. Ya. Kita bicara soal prospek. Jangan deh leader, rekrut. Nah, topiknya rekrut. Merekrut orang baru, oke? Itu topiknya, tujuannya merekrut, oke? Yuk mulai, sebanyak mungkin yang Anda bisa tulis boleh. Tapi sama ya, ininya, apa namanya, fear-nya apa, joy-nya apa. Ayo, contoh, rekrut. Misalnya apa? Susah nggak spesifik. Yang spesifik fear-nya apa? Misalnya, nanti kalau gua rekrut, dijauhi temen. Misalnya gitu, contoh dong. Joy-nya adalah, temen tambah banyak gitu. Ayo, apalagi? Coba dibantu. Coba bikin sendiri. Apa aja ya, nggak usah ikutin saya. Rekrut, inisiasi lama. Misalnya, inisiasi seru kok. Misalnya gitu. Pokoknya kontranya, fear sama joy-nya. Nanti kalau ke agent, mungkin judulnya adalah prospek. Coba. Saya kasih waktu. 1 menit, 2 menit, 3 menit, boleh. Terus aja coba. Tadi saya udah bilang ya, jujur aja. Gak apa-apa, even sebenarnya masih worry gak apa-apa. Ini lawannya, selalu lawannya aja. Fear-nya apa? Atau joy-nya dulu, baru fear-nya juga boleh. Lawan, fear, joy, boleh. Ya. Susah? Kalau kita susah, gimana aja kita bikin project 100? Kita aja susah nulisnya. Nyuruh-nyuruh orang bikin project 100. Ayo. Tulis aja nggak bakal dinilai juga. Saya sambil ngoceh ya. Dulu waktu saya SMA ya, kalau ulangan matematika soalnya cuma 1 teman-teman, bayangin. Jadi kalau salah ya 0 nilainya, nggak ada upah nulis tuh nggak ada. Kalau lagi baik soalnya 3. Salah 2 udah di bawah KKM, udah lulus. Bu nggak ada upah nulis, nggak ada lah upah nulis apaan ya. Bener 275, inget banget tuh. Yo, rekrut orang baru, fear-nya apa, joy-nya apa?
Gak boleh nyontek ya. Ya UN aja, UN. Udah ada? Udah ada berapa? Ada yang 5? Lebih lah ya. Berapa? 10? Project 100. Gimana? Dia aja susah bener kayak. Ini gimana rasanya agent kita lagi bikin nama nih, di nama nih. Gini nih, sama nih rasanya nih. Aduh, siapa ya? Penuh dengan denial. Jangan si itu deh. Gak apa-apa, teman saya juga waktu bikin juga setengah mati. Tenang aja. Satu menit lagi ya. Nggak, kalau kelamaan takut tidur, bukan apa-apa. Nulis enggak, tidur ya, pules. Ngimpi ntar. Ada yang udah 5? Ada 5? Siapa yang 5? Edwin udah 5. Ada yang lebih dari 5? Wah, udah 5. Udah berapa udah? 10 udah? 9. Keren. Wah, ini Project 100 hebat, lulus nih. Ayo satu lagi dah. Kita contoh ke depan, boleh ngobrol dikit. Kita ngobrol, gak apa-apa lah. Nah, udah teman-teman, gak apa-apa, tepuk tangan dong. Coba, yuk. Ini cara pakainya teman-teman. Gak apa-apa deh ya, kita belajar sama-sama ya. Pelan-pelan ya. Oke, fear, joy. Oke dia, apa satu, singkat aja. Oh, oke. Jauhi teman. Oke. Sini teman tambah banyak. Oke, tambah banyak. Oke, yang kedua? Ditolak takutnya. Ini diterima dong. Pinter gue ya. Oke, 3. Tak datang diundang. Wah, tak datang. Datang. Pinter banget Romi. Datang dan semangat. Woi, tambahan. Oke, 4. Menganggap enteng. Menganggap enteng. Sini. Berharga. Wah. Mantap. 5. Skeptis. Lawannya? Peluang. Terus? Tak mengubah hidup. Tak mengubah. Maksudnya gimana nih? Ya, hidupnya tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Hidup. Berubah. Wah. Aduh. Maaf ya, jelek tulisannya. Signifikan. Oke, 7. Patah semangat. Patah semangat. Karena nggak dapet. Terus? Antusias. Oke. 8. Miskin. Waduh. Kaya raya. Kaya. Oke, terakhir. Punishment. Oke. Reward. Oke, tepuk tangan dong. Oke, jangan kemana-mana, bentar.
Teman-teman, ada yang kepikir kata-kata ini? Enggak. Gimana agen Wavin Project 100 lagi? Balik lagi. Sebenarnya nggak ada keharusan, nggak ada nggak ada pagar mau apapun juga, betul nggak sih? Lepasin aja ngomongnya. Sana nggak kelihatan ya. Dwi, coba layarnya di yang ke sana, biar kelihatan. Oke. Ya. Ini bukan layar yang salah ya, tulisan saya menjelek, nggak baca. Oh bagus, tapi Pak aja nulis, susah saya maksudnya. Udah susah Pak, jelek lagi. Halo bagus ya? Oke, ini takutnya, ini kriaannya, sukanya. Nah, jadi semua tuh pasti ada kontradiksinya, ada lawannya, gitu. Ya, mereka takutnya apa? Jauhi teman. Tapi kalau misalnya berhasil apa? Teman tambah banyak. Takutnya apa? Ditolak. Tapi kalau dia mau, oke dong, jadi punya tim kita. Kalau dia nggak datang, gimana? Kalau datang gimana? Selalu ada side, ada positif side-nya. Menganggap enteng. Kalau dia nganggapnya berharga gimana? Value gimana? Gitu. Nah pertanyaan dari segini banyaknya, pertanyaannya adalah, ini bisa terjadi nggak yang baik? Bisa. Ini bisa terjadi nggak? Bisa juga. Tapi ini bisa terjadi dong. Kemungkinannya sama dong peluangnya Pak. Betul ya? Betul ya? Jadi Pak Pria, kenapa nggak kita gini aja? Yang kita ingat, yang ini aja. Yang ini nggak usah diingat. Karena ada peluang buat di sini. Gitu. Karena hal-hal baik biasanya come kepada orang yang berpikiran baik juga, positif. Gitu. Jadi Pak Pria bisa pakai ini semua buat dia merekrut. Gitu. Hal-hal baik aja Pak. Yang ini kita coret. Gitu. Dan ini, kenapa kita jadi mikir yang baik? Ingat satu, kita punya belief system. Yaitu kita masih punya yang namanya Tuhan. Tuhan pasti kasih yang baik. Baik, itu belief system kita. Oke, thank you Pak Pria. Terima kasih banyak. Sekarang ini coba bawa ke tim kalian, ke tim teman-teman, ke agent. Coba deh kita lihat. Jangan-jangan sebenarnya bukan apa-apa, cuma ngecek apa sih yang dia takutin. Kalau ditanya keluar nggak? Enggak, suruh nulis aja. Jadi jangan sekedar gue malu gitu. Kenapa malu misalnya gitu? Ya soalnya kan kayaknya kerjaannya ya gitu, agen kan. Nah siapa tahu masih begitu. Oke, kalau agen ini jadi lebih berhasil dan lebih kaya, lu malu nggak? Enggak. Yuk tulis yuk. Agen juga bisa hebat gitu. Kan jadi belief system. Ini semua. Hal-hal baik. Hal buruknya kita buang. Coba pelan-pelan. Apakah gampang? Enggak. Pelan-pelan. Tapi kalau dia nulis biasanya gampang connect. Gitu. Kita nggak expect semuanya dia nempel, tapi minimal ada hal-hal yang kita bisa bantu, bisa kita beresin gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi kita buang hal-hal ini. Ini masalah belief system doang, bukan masalah kenapa-napa sebenarnya. Masalah di kepala kita tuh apa yang kita tangkap, apa yang kita terima gitu. Kalau terimanya selalu hal-hal begitu ya nggak kemana-mana kitanya. Udah gini deh pelan-pelan. Anda punya tim dong, punya agent dong pasti dong. Pernah punya agent atau paling tidak? Coba deh. Pasti ada omongan-omongannya ke arah situ yang negatif, ada nggak? Ada pasti. Kayak saya tadi tuh, susah Pak Kris gitu. Belum main susah aja gitu. Ada aja gitu. Pertanyaan emang susah beneran? Jangan enggak, jangan-jangan di situ ada apa? Gitu. Malu, takut, nah itu. Kalau berhasil gimana? Oh iya ya, gitu misalnya gitu. Gitu. Anda bisa pakai gitu. Ya pas lagi kumpul gitu. Have fun aja, nggak usah serius gimana, supaya mereka juga nulisnya juga lancar. Kalau diseriusin, jadi agak, iya kan, berat banget kayaknya ngeluar kata-kata ini gitu. Saya nggak tahu bisa bantu nggak, mudah-mudahan bisa bantu teman-teman, bisa mengeluarkan beliefnya mereka. Karena sekali lagi teman-teman, bisnis ini itu bukan masalah pinter atau enggak, bukan. Kalau beliefnya udah 1000%, pasti ngejar lah, udah tahu mau ngapain di sini. Kan itu doang PR-nya. Yang nggak jalan tuh karena keganggu gitu, keganggu beliefnya. Nah makanya butuh begini, dikeluarin supaya bisa dibantuin gitu. Gitu sih. Ya, sama-sama belajar ya. Saya juga nggak sempurna lakukan ini, tapi cobain aja gitu. Berapa persen pun kebantu ya thanks God lah. Terima kasih gitu. Gitu ya? Gitu. Oke, terima kasih. Terus ya, jadi ini bisa dipakai kemana aja, agent kek, mau promosi kek, coba apa sih masalahnya?
Coba dikeluarin aja. Gitu. Ini ada di Reels. Ada di Reels. Coba lihat ya. Coba perhatiin banget anak ini perhatiin. Saya sih ngeri hajarnya palanya tuh. Ih, lewat. Hah? Kita ngelihatnya serem ya. Kehajar, selesai hidup kita. Atau anak bisa bocor palanya gitu. Besi betul. Tapi dia bisa dan menikmati. Pasti udah pernah jatuh tuh anak. Udah pernah bocor, udah pakai PWM rasa itu. Tapi selamat. Tapi dia bisa nikmatin. Sama sama kita teman-teman. Apa yang kita lakukan begitu sebenarnya. Emang gak ada resiko? Ada pasti. Tapi karena sering dilakukan dan terlatih, udah tahu selahnya, bahasa zaman dulu gitu, udah tahu selahnya, udah tahu caranya, udah tahu triknya gitu. Pasti lewat, pasti selamat gitu. Keren sih menurut saya, gitu. Lihat lagi ya, kayak lucu nih anak nih. Ya, ngeri bocor doang. Udah. Intinya gini, dia aja bisa gitu loh. Masa iya kita nggak bisa sih? Nggak bisa karena apa? Itu Leo menyimak berarti. Maksudnya nggak bisa main begitu, benar. Menyimak dia benar. Artinya pokoknya dalam perjalanan kita di bisnis ini semua karena biasa, jadi bisa. Bukan lebih hebat, bukan lebih pinter, bukan. Karena biasa dan dilakukan. Ngulang lagi deh, saya udah ngomong depan. Ingat saya pernah cerita soal Ricky Ho di Surabaya? Ya, saya nggak sengaja ketemu Ricky Ho di Surabaya, dia lagi makan, waktunya terbatas, saya nggak mau kehilangan momen sama dia, so saya tanyain aja, lu berapa leader totalnya? Oh gue punya direct 7 AB direct, punya 4 kantor katanya gitu ya, apapun itu 17 AB gitu ya, mungkin nggak terlalu besar, tapi yang menarik satu, saya tanya dari mana rekrutnya? Semua cool call, kan lu tahu kok gue cool call, nasabah gue cool call, rekrut juga cool call. Gue bilang, oh lu hebat banget ya bisa cool call. Tim aja cool call. Cuma satu tipsnya kok. Saat orang lain berhenti cool calling, canvassing, gue tidak berhenti. Wah segitu doang ngomongnya. Getar saya dengarnya. Gila, saat orang lain berhenti, saya tidak berhenti. Sama kayak anak ini. Bukan masalah hebat, bukan. Karena sering jadi biasa. Bisa karena biasa. Syukur-syukur kita yang masih punya pasar, gak usah cool calling gitu. Cuma kita nggak lakukan, ya nggak akan pernah bisa. Bukan karena pinter atau nggak pinter, karena nggak biasa. Coba deh, paling gampang ya, baik-baik deh. Kalau kita masih sering rekrut, misalnya gitu, ngomongnya loncer nggak? Loncer banget. Tapi sekali kita berhenti tidak rekrut dan kita mencoba merekrut, even saya bingung mau ngomong apa. Kegok ngomongnya. Tahu mau ngomong apa, tapi mulai dari mana, gitu. Saya loh, masih begitu bisa. Saat berhenti, selling sama, apapun sama. Bisa karena biasa. Jadi apa? Konsisten teman-teman. Gitu ya? Oke. Balik dulu. Leadership. Sebenarnya definisinya cari, ada juga nih, saya juga dapet nih. Mengerti dan memahami diri sendiri. Apa hubungannya leadership? Ternyata ini bahasanya. Leadership itu yang kalimat intinya adalah mengerti dan memahami diri sendiri. Baru bisa jadi leadership, baru bisa jadi leader. Kalau kita nggak ngerti diri kita nggak memahami diri kita nggak bisa ngelit. Karena even kita nggak bisa menangin diri sendiri. Even kita nggak tahu kita mau kemana. Even kita nggak tahu kita modelnya kayak apa. Kita nggak tahu kita kurangnya apa, kita lebihnya apa, kita nggak tahu gimana mau ngeliat orang lain. Sesimpel itu. Jadi ini definisinya agak aneh emang pas baca. Oh,
Leadership artinya mengerti dan memahami diri sendiri. Bukan mengelit orang lain. Bukan ini. Wah nyambung banget kata saya. Jadi semua berangkat dari knowing yourself. Seperti apa. Gitu. Saat kita memahami dari kita sebagai manusia. Diri salah nih. Ngetiknya pagi-pagi jam 4. Saat kita memahami diri kita sebagai manusia lebih dalam. Maka kita bisa membantu tim kita dengan lebih maksimal. Jadi gak usah pusing. Gimana cara ngelit ya? Gak usah pusing. Benerin dulu kitanya, tahu dulu kita kayak apa. Sisanya akan ngikutin. Gitu. Kalau kita sadar teman-teman ya, beberapa pembicara bilang, udah deh cari orang kayak lu. Itu saya baru paham loh dalam artinya. Coba bayangin, cari siapa yang direkrut? Yang kayak lu atau di atas lu? Kalimat pertama apa? Yang kayak lu. Yang kayak kamu. Kenapa yang kayak saya? Karena saya tahu saya seperti apa. Makanya saya bisa ngelit dia. Kalau saya nggak tahu diri saya, gimana mau ngelit dia? Betul nggak sih? Itu hanya sering kita dengar kan, semua pembicara. Siapa yang direkrut? Yang seperti kamu. Pemikirannya, levelnya mungkin. Nah, kita harus knowing dulu kita kayak apa, baru bisa ngelit. Dalam sebenarnya, bertahun-tahun loh. Semalam baru ngerti. Wah kacau loh. Oh ini ternyata gitu. Ya kadang nggak tahu ya Pak Thomas ya. Ahanya kapan nggak tahu ya. Momennya. Tok gitu. Wah ini maksudnya sebenarnya. Gitu keren. Gitu. Ya, gitu. Kita lihat bentar. I don't care who's doing better than me. I'm not in competition with anyone else. The only rival I have is the person I was yesterday. Last year, I was different. I've grown, I've learned, I've improved, and that's what truly matters. It's me versus me. Every day, I wake up ready to push myself further. I challenge my limits, striving to be the best version of myself. I won't let someone else's success make me feel small. Their journey is theirs, and mine is mine. I know where I've come from, and I know where I'm going, so I keep pushing forward, not to be better than anyone else, but to be better than I was. Apa teman-teman nangkap ininya? Message-nya? Knowing yourself. Bukan karena orang lain, bukan. Tapi karena kita. Kita mau jadi lebih baik dari kita sebelumnya. Be better than I was. Jerninya kita, bukan jerninya orang lain gitu. Tadi saya bilang kayak bibirnya bibir kita, jangan bibir orang lain. Goalsnya goals kita, bukan goals orang lain. Nggak akan kemana-mana teman-teman, karena selalu ngelihat orang lain, padahal situasinya berbeda, jerninya berbeda, tadi saya udah gambarin. Terus kita mau nyamain gitu. Ya nggak bisa lah. Gimana ceritanya? Enggak. Tapi jadi best version diri kita aja. Kita mau kayak apa, nge-beatnya kayak apa. Gitu. Makanya saya bilang KPI itu macam-macam teman-teman leader. KPI tiap orang tuh punya KPI sebenarnya. Jangan takut dengan KPI Anda. Itu yang Anda fight, itu yang Anda beat sebenarnya. Saat itu dapat, itu sukses buat saya. Gitu. Sekali lagi, mungkin goals kita orang lain gak ngerti. Buat saya gak masalah. Karena bukan itu kok, sekali lagi kita semua sudah dewasa, hidup kita bukan karena itu. Bukan karena cuma sekedar ngelihat orang lain, tapi kitanya. Kita mau jadi ada di mana. Pak Thomas, sorry pinjam sedikit, kita ngobrol di Starbucks waktu itu. Awal-awal kita sering ngobrol mengenai diskusi mengenai bahan ini. Waktu Pak Thomas pernah, saya belum tahu bahwa saya tipe apa, Pak Thomas sudah tahu tipe saya apa dan saya deny hari itu. Dan ternyata benar tipe saya seperti apa gitu ya. Pak Thomas bilang sama saya, Pak Thomas nggak apa-apa ya, sedikit ya. Pak Thomas, prekma. Saya bingung, kok bisa hebat? Kok bisa PCC? Kok bisa jual bagus? Timnya juga oke. Sama jual gitu. Dia bilang apa? Saya plekma, tapi saya tahu bagaimana menggerakkan plekma. Keren tuh. Kenapa? Nggak tahu si Fanfan udah pernah dengar belum ya? Saya nggak tahu. Mungkin rahasia kita berdua Pak, tapi saya ceritain hari ini. Pak Thomas mungkin, sorry sekali lagi, tapi ini mungkin teman-teman penting. Pak Thomas tuh nggak punya dream yang aneh-aneh. Waktu dia bilang, waktu Pak Kris datang pakai Mercy, saya akan bilang Mercy Pak Kris bagus. Tapi saya nggak kepengen. Waktu teman-teman dapat Star Club, Pak Thomas bilang, keren. Tapi kalau bisa nggak pergi, gue nggak pergi. Walaupun dapat. Tapi gue sayang sama Fan. Fan suka jalan-jalan. Makanya gue harus dapat buat Fan. Is plek madu. See?
Tepuk tangan buat Pak Thomas sama Jabal. Teman-teman dapat gambarannya? Nggak, tiba-tiba keinget aja soalnya. Interaksi. Keinget aja gitu. Itu loh teman-teman. Ghost tuh begitu. Mungkin kita bukan di area itu, tapi kita punya sesuatu yang bisa empower kita buat lakukan hal itu. Gitu maksudnya. Karena dia tahu, gue cuma sederhana Pak Kris, kata Pak Thomas. Gue tuh duduk ngopi, anak gue sekolah aman semua, gue udah bahagia. Gitu, makanya gue ngajinin Pak Thomas ngomong motivasi di depan. bahaya. Cukup dengan KPI-nya baca koran. Gue ngeri, jujur takut saya. Tapi hari ini spesial buat saya buka. Begitu aja, keren luar biasa. Tapi dia tahu gimana cara gerakin diri dia yang begitu, yang di area itu. Dia cari cara. Ternyata lubangnya ada di Civanvan. Ya dia lakukan hal itu. Gitu. Dan dia harus make sure bahwa anak-anaknya semua aman sekolahnya sampai atas. Sekolah yang terbaik. Cukup buat dia. Gitu. Nah tiap orang beda-beda. Nggak harus sama sekali lagi. Ingat ya, bibirnya orang lain. Bukan bibirnya kita. Gitu. Mungkin ada yang seneng barang branded, ya silakan kok gak ada yang salah. Ada yang seneng travel luar biasa, ya silakan. Ada yang seneng berbagi dengan orang lain, silakan apapun. Tapi punya kita, jangan punya orang lain. Tapi yang keren adalah attitude-nya, appreciate. Tadi dia bilang apa? Orang dapat startup, wah hebat luar biasa. Tapi saya mungkin gak mau berangkat karena saya gak suka pergi gitu. Ya gak apa-apa urusannya Pak Thomas. Tapi dia appreciate sama orang, encourage timnya untuk dapat. Saya bilang, Pak Kris datang bawa Mercy. Saya bilang bagus, tapi saya gak pengen punya. Yang gak salah juga. Bukan dosa siapa-siapa. Gitu, is appreciate. Tapi dia temuin lubangnya dia sendiri apa? Menjadi hebat jadi di atas. Sekarang gini, teman-teman semua KPI-nya pasti punya KPI masing-masing. Cari yang benar KPI-nya apa. Sekali lagi buat Anda. Kalau Anda genuine, real Anda, pasti hebat luar biasa. Jadi ketahan karena ikutin punya orang lain yang bukan kita. Udah beda skimnya, beda journey-nya, beda caranya, beda gayanya, beda dream-nya. Diikutin, gak kemana-mana. For sure gak kemana-mana. Gitu. Saya bisa dengan gampang bilang, saya bisa, Anda pasti bisa. Ya itu saya ngomong gampang di mulut. Tapi jadi gak bisa karena emang beda kok pikirannya. Tapi boleh gak jujur, KPI-nya apa? Nah itu ngomong sama leadernya supaya bisa dibantu, di-encourage. Dan bisa dinaikin. Bisa dimaksimalin, gak cuma di situ. Gitu loh, paling tidak arahnya bener gitu loh. Goalsnya gitu. Tinggal didorong sama leadernya. Nih, lu bisa lebih kok. Gitu. Nggak berhenti di situ. Gitu. Kan sayang. Maksimal sayang. Nah itu leader bisa lihat lebih besar dari helikopter view. Dorong. Nanti bentuknya apa ya we'll see. I don't know. Mungkin kayak startup segala macam itu apa. Itu kan alat bantu buat dorong. Betul nggak sih? Promosi apa? Alat bantu buat dorong. Ujungnya apa? Bisnis besar, income besar, betul? Buat siapa? Buat keluarga. Misalnya gitu kan dari sudut pandang saya nih. Begitu. Bisa beda nggak? Bisa beda, nggak apa-apa. Tapi semuanya marah yang lebih baik dan lebih besar, gitu. Gitu loh teman-teman. Hopefully dapat sesuatu. Jadi semangat. Masih terlalu banyak yang indah, yang sayang untuk sayang untuk tidak didapat, diraih di sini. Nggak semua orang punya privilege kayak kita. Sekali lagi saya bilang untuk dapat ini, di jalan ini, di journey ini. Gitu. Sangat sayang, cuman karena sesuatu hal atau lain hal tadi. Kita jadi lebih grumpy. Tadi yang bawah tuh jadi victim, jadi judgment, sayang banget. Gitu. Ya. Kayaknya ada satu lagi ya Dwi. Kok hilang Dwi? Nah udahlah. Gak tahu kemana. I don't care who's doing. Nah udah. Ini saya punya, selalu ada di setiap slide saya. Daripada khawatir untuk hal-hal yang gak bisa kita kontrol, mendingan kita alihkan energi kita untuk membuat sesuatu yang bisa kita ciptakan untuk kita buat. Oke? Itu dari saya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Berapa persen pun gak apa-apa. Minimal dalam sebulan ke depan ini Anda menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh orang yang dicintai. Gitu ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Sekali lagi aplaus yang paling meriah untuk Bapak Krisdianto, teman-teman. Oke. Untuk memberikan apresiasi, kami minta kesediaan Pak Kemal Arnas.